Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu yang sudah bergabung, ada Azharul 07, ada Eliza, sambil nunggu yang lain ya. Kita hari ini materinya membahas tentang awakening spiritual atau kebangkitan spiritual, kebangkitan kesadaran spiritual, tentang apa-apa saja yang mencakup dalam lingkup kebangkitan spiritual, tentang keinginan untuk menjadi seorang spiritualis, ciri-ciri orang yang tersadarkan spiritualisnya, dan perbedaan antara kebangkitan spiritual yang sungguh-sungguh dari ilham atau hanya sekedar ambisi histeria massa untuk sekedar penunjukan atau validasi keakuan supaya dipandang hebat. Gitu. Sambil nunggu rekan saya, yaitu Ramatinus. Sebentar, saya panggil dulu dia. Mana ini rekan saya? Kok belum masuk? Sehat Sisdian, alhamdulillah sehat. Rekan saya sudah masuk. Saya persiapkan dulu. Orang mana, Bu? Ya, untuk pertanyaan sebentar. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Sebentar ya. Sambil nunggu Rama untuk masuk di frame dulu. Mas Rama masuk dulu, Mas Rama. Sebentar. Sambil dia menyiapkan narasumber. Sabar ya semuanya ya, sebentar. Oke, sambil nunggu Mas Ramatinus masuk, Sisjen akan menjawab satu pertanyaan dulu, pertanyaan pembuka dari F.Kayu. Sis izin bertanya, maaf kalau melenceng pertanyaannya, bukan mata batin yang langsung bisa melihat itu apakah ada efek sampingkah atau lebih bagus yang bertahap. Pasti ada efek sampingnya gitu. Karena kita dihadapkan oleh suatu hal yang tidak biasa diterima oleh badan fisik. Jadi ketika kita memaksakan sesuatu hal, pasti kan tubuh jadi kaget gitu kan. Tubuh jadi terkejut karena dia lepas dari hal yang biasanya dilakukan. Gitu, lepas dari hal yang biasanya menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, begitu pun dengan pembukaan indera keenam yang dilakukan tanpa ada step by step atau tanpa bertahap. Nah, itu sangat berbahaya bagi seorang pemula karena itu dapat menyebabkan keterkejutan baik secara fisik dan mental karena berhadapan dengan dua dimensi. Berhadapan dengan dua dimensi dan itu sangat tidak saya sarankan. Jadi baiknya bertahap saja. Kita pelan-pelan mempelajari dulu apa sih gerbang antar dimensi itu. Dalam artian sebelum kamu mempelajari, sebelum kamu masuk ke suatu ranah hal, kamu harus mempelajari hal itu dengan matang baru kamu bisa masuk atau mempelajari hal tersebut sebentar. Nggak bisa masuk ya analisanya. Efek sampingnya berarti balik lagi dari kesiapan mental ya sis. Betul, tidak hanya kesiapan mental tapi juga fisik akan dipertaruhkan. Jadi saran sis dia lebih baik kita step by step atau pelan-pelan. Insya Allah kita, badan kita, mental kita, kesiapan apapun kita akan lebih matang lagi seperti itu. Ya, baru bisa masuk. Bentar. Habis makan. Aduh, ya Allah, saya tuh nungguin kok gak masuk-masuk ini kenapa? Rahayu, Masku. Rahayu buat semuanya. Mas Rahmat itu sih. Baru selesai makan. Siap.
Mas Ramatinus ini adalah rekan lama saya. Cuma kita memang baru pertama kali ini streaming ya Mas ya. Mm-mm. Jadi tema yang akan kita bahas tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu tentang awakening spiritual atau kebangkitan spiritual, yang dimana mencakup ciri-ciri orang yang mempunyai kesadaran spiritual yang aktif, kemudian tentang hal-hal apa saja yang menyebabkan atau penyebab terjadinya kebangkitan spiritual itu sendiri, kemudian ciri-ciri yang membedakan mana sih yang benar-benar spiritual awakening atau kesadaran spiritual yang memang dari ilahiyah, atau kesadaran spiritual yang hanya karena apa ya, histeria massa, di mana ikut-ikutan tren gitu. Itu nanti akan kita kupas semuanya. Jadi teman-teman mungkin ada pertanyaan terkait hal tersebut, silakan ditulis dulu, nanti akan dikupas dengan bareng-bareng gitu. Assalamualaikum sih, saya muridnya Gus Bayu. Waalaikumsalam, halo, salam buat Gus Bayu. Yuk, aku mulai ya. Ini pertanyaan deh. Santai terus. Aku sampai terkejut. Pertanyaan pertama, apa sih spiritual awakening atau kebangkitan kesadaran spiritual itu menurut cara pandang Mas Tinus itu sendiri? Sebenarnya itu kan berkaitan dengan pergantian zaman. Oke. Suara saya dengar ya? Benar. Berkaitan dengan misi semesta, bukan misi manusia, tapi misi semesta. Misi semesta untuk memperbarui dirinya. Jadi diperlukan jiwa-jiwa yang bercahaya. Nah itu makanya di tahun 2000, sejak tahun 2018-2019 itu banyak kemunculan orang yang terbangkitkan kesadarannya dan ada ketertarikan tentang spiritualitas. Yang awalnya tidak paham sama apa, tidak ada ketertarikan, tiba-tiba tertarik, ya gitu kan. Jadi mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Ciri-cirinya seperti itu. Dan banyak efek-efeknya ketika seseorang mendapat kebangkitan secara jiwanya itu, dia akan mengalami benturan kehidupan, entah itu masalah keluarga, masalah kerjaan, masalah cinta, masalah keuangan, macam-macam. Dan itu sebagai bagian dari penggemblengan alam semesta. Gitu. Jadi dengan adanya masalah itu bukan sesuatu benturan kehidupan, tetapi sebagai pembelajaran untuk kematangan diri agar bisa menjadi jiwa yang lebih bercahaya. Berarti itu semua bagian bentuk proses ya. Jadi untuk kenaikan level tingkat kesadaran spiritual dalam kehidupan, berarti banyak hal yang harus kita hadapi, terutama problem permasalahan kita. Prosesnya setengah instan, setengah nggak instan. Iya, itu sebagai proses untuk kita lebih naik level gitu ya, seperti itu mungkin ya. Itu dimulai tahun 1941 Saka. Karena saya menghitungnya itu tahun Saka. Saka itu adalah kalender yang dimiliki oleh orang Jawa. Dan itu sangat sakral. Karena kalau kalender Masehi kan bukan dari Jawa. Kalau kalender Saka itu dibuat oleh Aji Saka. Betul. Berarti leluhur kita itu mempunyai keilmuan yang luar biasa. Mempunyai kalender sendiri gitu, hitungan kalender sendiri. Yang namanya kalender Saka itu tahun 1941 Saka. Dan itu saya mempelajari tentang mitologi numerik. Jadi penemuan saya sendiri, ternyata angka-angka Saka itu ada kaitannya hitungan angka tunggal, mitologi angka tunggal numerik. Jadi misalkan 1941 itu kalau dijumlahkan 1,
tambah 9 berapa? 10. Sebentar, itu tahun berapa ya? 2018 itu berapa tahun dari sekarang? 5 tahun ya. Berarti 1940 Saka. Nah, 1940 itu kan kalau dijumlah angka 1 tambah 9 tambah 4 tambah 0 kan hasilnya kan 14 ya. Nah, 14 itu adalah simbol sedulur papat kali mau pancat. Oh, berarti ini berkesinambungan seperti itu ya? Iya, karena Oke. ini yang saya tangkap itu adalah sasmita, bukan sesuatu yang sifatnya gadok-gadok ke. Jadi Iya. 1940 Saka itu kalau dijumlah angka numerik itu kan 14. 1 dan 4 kan jumlah 5 kan. Itu artinya sedulur papat kali mau pancer. Nah, makanya diturunkan para titah kuno atau jiwa-jiwa kuno itu kan penyatuan antara tubuh fisik dengan non fisik. Oke. Saya Nah, ketika ada penyatuan fisik dan non fisik ini dari jiwa lampau dengan penyatuan, jadi melakukan sinergi itu akan berpengaruh pada tubuh fisik. Mungkin mempunyai kendala, tiba-tiba sakit kepala, badan berat, tiba-tiba badan ngerasa aneh, terasa merinding di bagian tertentu. Nah, itu bagian dari faktor jiwa lampau itu melakukan sinkronisasi agar bisa sinergi. Sinergi dalam arti itu antara jiwa yang dimiliki tubuh yang sekarang dan jiwa lampau itu ada sinkronisasi, penyelarasan. Nah, itu terjadi tahun 1940 Saka atau 2018. Nah, sejak tahun makanya di tahun 2018, 2019 itu banyak terjadi kebangkitan spiritualitas, baik disadari maupun tidak disadari. Tiba-tiba di saat itu banyak orang mimpi aneh, kok aku dapat ini. Gitu. Kok tiba-tiba saya punya kebiasaan seperti ini, nah itu. berarti melompat dari di luar kebiasaan sehari-hari ya. Hal tersebut Ya, itu mempengaruhi. terjadi secara signifikan. Dibilang signifikan karena prosesnya itu antara instan dan tidak instan. Instannya itu prosesnya bekerja secara cepat di luar kesadaran kita. Kita telah dikendalikan oleh leluhur kita yang menyatu di dalam diri kita. Tetapi di sisi lain, secara prosesnya kita digembleng dari tahap pertama tahap, akhirnya percepatan drastis ibaratnya itu kayak terbalikan dengan cepat gitu loh, tanpa secara instan. Jadi misalkan yang awalnya mungkin dulu punya keyakinan mungkin fanatik tentang agama, tiba-tiba berubah kembali pada yang namanya ilmu kapitayan, misalkan ajaran-ajaran kapitayan atau kejawen, tiba-tiba seperti itu. Jadi mempunyai pengetahuan yang lebih universal. Jadi tidak terikat oleh yang namanya mungkin yang awalnya hanya belajar agama tertentu, tiba-tiba mempunyai keluasan di dalam pemikiran. Kemudian apa perbedaan antara reinkarnasi dan inkarnasi dari kebangkitan spiritual ini sendiri? Kalau re kan pengulangan, kalau in kan masuk, ya kan? Kalau pengulangan itu dimulai dari sejak lahir. Jadi dari itu mengalami proses benturan dari kehidupan dari kecil, mungkin sudah mengalami pengalaman spiritualitas dari nol hingga sampai pada titik kedewasaan tentang spiritualitas atau kematangan tentang spiritualitas. Kalau inkarnasi ya seperti itu, yang jadi yang terbangkitkan spiritualitas di tahun mungkin di tahun 2018 atau 2019 atau 2020 atau 2021 itu bagian dari inkarnasi. Oke. Jadi yang namanya inkarnasi itu ada tubuh ya jiwa lampau yang masuk ke wadah baru itu bisa masuk kapanpun, juga bisa pergi kapanpun. Nah, ketika
ketika jadi ini sistemnya itu kan jiwa lampau itu selektif. Ketika yang ditempati ini bisa memproses dirinya untuk bersinergi dengan jiwa lampau, maka akan selamanya jiwa yang inkarnasi ke wadah baru itu akan mengikuti terus. Tapi selama orang itu tidak peka atau tidak mengolah ketika dia mendapatkan inkarnasi itu, ya nanti wadah yang apa ya namanya inkarnasi itu akan mencari wadah yang lain. Jadi sifatnya selektif itu. Oke, betul. Terus ada satu pertanyaan pribadi dalam pikiran saya, dalam benak saya nih. Ini kan menyangkut tentang awakening atau kebangkitan dalam proses berspiritual itu sendiri kan. Jadi dalam beberapa waktu kebelakang ini, kita tarik beberapa waktu kebelakang, banyak terjadi fenomena orang-orang yang tadinya biasa saja, kemudian seolah-olah tiba-tiba jadi orang yang sakti, tiba-tiba jadi orang yang bisa melihat makhluk dan segala macamnya, yang dimana hal tersebut sebenarnya mereka hanya bermain pada layer dasar tertentu di alam bawah sadarnya, karena seperti membuat gambaran-gambaran yang seolah-olah nyata padahal tidak. Udah gampangnya kita singkat sebagai halusinasi. Nah, menurut pendapat Mas Tino sendiri ya, apa perbedaan antara kesadaran spiritual yang benar-benar lahiriah, yang benar-benar dari ilham, dari kesiapan diri dan kesiapan mental, dengan kebangkitan spiritual yang hanya mengikuti histeria massa atau tren seperti itu? Sebenarnya gini dulu, kita bicarakan, kan saya kan menjalani spiritual kan dari sejak kecil. Iya. Nah, itu kan pertahapan. Ada yang mungkin itu terbawa karena faktor lingkungan, ada yang memang benar-benar dia dapat, tapi kejumawaan ini dia akan kehilangan, seharusnya berinkarnasi sama dia, akhirnya pindah ke wadah baru. Jadi kuncinya itu adalah gini, kalau orang Jawa bilang ojo kagetan, ojo gumungan. Biasa kan orang kalau lagi dapat hal yang baru kan heboh-hebohnya ya. Sifat birahinya tentang spiritualitas itu tinggi. Jadi terkesan itu dia akhirnya mempunyai kemampuan yang mungkin nggak dimiliki orang lain. Lagi asik-asiknya gitu. Ya kan, kalau lagi awal misalkan main game lah Kak. Kalau lagi pertama kan asik-asiknya, nanti kan kalau lama-kelamaan bosan. Paling cuman gitu-gitu aja gitu kan. Tapi bagi orang yang sudah berpengalaman, mungkin kalau saya dari kecil melihat kayak gitu ya hanya tersenyum saja. Karena gini, saya hanya bisa memaklumi karena dulu saya awal pertama belajar dari sejak kecil itu juga pernah mengalami fase seperti itu. Iya. Nah, dengan sendirinya orang yang mungkin merasa besar diri atau adanya sifat jumawa itu nanti akan turun dengan sendirinya. Volumenya akan turun dengan sendirinya. Tetapi jika masih mempertahankan itu ya nanti, karena yang namanya kita ditempati wadah baru itu adalah syarat utama harus kita menjalankan yang sikap-sikap yang luhur. Betul. Kerendahan hatian, keluhuran. Namanya kan kita didatangi leluhur. Berarti kan sikap kita harus luhur. Jadi harus mengimplementasikan dari arti kata luhur itu sendiri. Kuncinya di situ. Nggak perlu kita harus diakui menjadi orang hebat, harus mempunyai kemampuan ini, kemampuan itu, nggak perlu. Yang penting kita di dalam kehidupan sehari-hari secara dalam ataupun luar kita mempunyai keluhuran. Kuncinya di situ. Dengan sendirinya kelebihan itu akan naik tanpa harus kita kejar. Kita dengan jalani kehidupan kita bagaimana, dari tutur kata kita bagaimana, pola pikir kita bagaimana, pola rasa kita bagaimana. Dan ketika orang bisa mengontrol pola pikir, pola rasa, maka emosional itu juga akan terkendali. Nah, dari emosional ini hasil dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Ketika orang bisa mengendalikan pikirannya, ketika orang bisa mengendalikan hatinya, maka otomatis emosionalnya akan mengikuti. Jadi
Oke. Kalau orang sudah tertata emosional, emosional itu kan sifatnya apa? Yang namanya emosional kan ada yang amarah, ya kan? Penjiwaan itu bagian dari luapan jiwa, itu bagian dari emosional, kan gitu. Nah, emosional itu emosional positif atau negatif kan gitu. Kalau emosional negatif ya akhirnya larinya ke amarah. Nah, keamarahan ini orang akan kehilangan yang namanya akal sehat. Nah, dengan adanya akal sehat ini, cenderung orang itu akan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin merugikan diri sendiri atau orang lain. Nah, sikap-sikap yang merugikan ini yang akan menghasilkan karma buruk. Nah, jebakannya di situ ketika kita menerima karma buruk. Nah, seharusnya kita lolos dari segala perjalanan spiritualitas, akhirnya terjebak. Memang harus melewati perjalanan itu. Itu pertanyaan ya. Ada pertanyaan dari Flowerput. Apa tujuannya kalau sudah tahu kita ini sedang mengalami kebangkitan spiritual dan untuk apa ke depannya gitu? Nah, ini kan alam kan ada transisi untuk menuju pada tahap kemurnian. Ya kan? Yang namanya kemurnian itu kan alam ketika memurnikan dirinya otomatis secara global atau keseluruhan atau universal. Semua apa yang ada di permukaan bumi bahkan di dalam bumi ini semuanya akan dimurnikan. Nah, kalau secara manusianya yang dimurnikan adalah jiwanya dahulu. Ketika manusia bisa memurnikan jiwanya, maka jadi antara alam dengan manusia itu selalu beriringan dan sinergi. Ya nggak mungkin misalkan memurnikan tapi masih di dunia ini masih dimiliki oleh angkara murka. Kan nggak sinkron. Kan? Jadi keberadaan ketika alam ini melakukan transisi atau pergantian zaman, maka manusia yang berhuni di sini juga akan mengikuti. Nah, bagi siapa yang tidak bisa mengikuti ini, ya nanti lewat. Karena itu namanya masa-masa seleksi. Oke. Jadi kuncinya adalah kita nggak perlu harus pandai, harus pintar. Yang utama adalah keluhuran. Kita belajar menata diri agar menjaga sikap kita lebih luhur, baik secara intern atau ekstern. Ada yang tanya, andeng-andengnya di leher itu asli kah? Ya asli lah, andeng-andeng asli kayak mana? Asli tuh. Tondo. Tondo. Segitiga. 1, 2, 3. Fenomena malam Rabu besok tolong penjelasannya Kang. Ada yang tanya gitu dari Widi Prasetyo 86. Nah, fenomena ini kan malam 14 purnama ya. Besok kan malam 15 purnama. Ya intinya jangan main ke pantai dulu lah. Karena biasanya kan ketika bulan purnama itu ada lautnya pasang. Ya. Karena ada tarikan gravitasi dari bulan. Nah, ini akan berpengaruh pada angin atau enggak. Karena kondisi bumi ini sedang rawan. Rawan itu sensitif. Gitu. Bumi ini sedang sensitif ketika ada sesuatu yang mungkin janggal, dia akan bereaksi, melakukan reflektivitas. Jadi misalkan yang awalnya dulu nggak biasa longsor jadi longsor, seperti itu. Nah, longsor itu bisa terjadi di atas permukaan bumi juga di bawah, di dalam permukaan di dalam dasar laut. Nah, kita kan nggak ketahui di dasar laut itu aktivitas alam itu kayak apa. Kita nggak bisa memantau. Kalau di atas bumi mungkin terlihat, tapi yang lebih banyak aktivitas yang tidak terlihat itu adalah di dasar laut. Nah, gunanya kita mempunyai yang namanya insting atau mata ketiga itu kita bisa melihat aktivitas yang ada di dasar laut, bahkan bisa mendeteksi aktivitas yang ada di dalam perut bumi ini. Itu. Makanya kan perlunya kita wening, kita hening, itu kan untuk meningkatkan frekuensi kita biar kita bisa menembus sesuatu yang tidak ditembus oleh mata lahir. Oke.
Ada pertanyaan lagi dari Start 8262. Nafsu keduniawian bisa menghambat perjalanan spiritual enggak? Ya pasti. Pasti. Nafsu itu tidak, bukan berarti tidak diakan, juga tidak boleh dilebihkan. Karena nafsu yang kelebihan itu nggak baik, kekurangan pun kan juga nggak baik. Berarti yang namanya nafsu itu tetap ada, nggak boleh ditiadakan. Jadi tujuannya spiritualitas kan sebenarnya kan menyeimbangkan atau membuat balance ya. Jadi yang tinggi agar direndahkan, yang rendah ditinggikan kan gitu. Karena kalau orang kekurangan nafsu, orang akan tidak mempunyai gairah hidup atau semangat hidup. Gairah Tapi hidup. Gairah hidup atau kan itu kan nafsu itu kan simbol karsa ya. Nah, keinginan. Kalau hidup nggak punya keinginan juga nggak bagus. Tapi kalau kebanyakan keinginan itu juga nggak bagus karena larinya ke angkara murkaan. Nah, ketika orang melakukan angkara murka, dia akan kehilangan atau lupa jati dirinya, lupa diri. Nah, efeknya di situ. Tapi kalau kekurangan, ya kita nggak punya keoptimisan di dalam kehidupan. Adanya lemah terus, kayak nggak punya harapan gitu. Padahal segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita nanti tergantung apa yang kita pikirkan. Karena manusia itu diberikan otak, ini yang disebut maha cipta. Gara-gara ini, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya, dulu nggak ada mobil, sekarang ada mobil. Itu gara-gara ada ini. Dulu ada rokok, nggak ada rokok, sekarang ada rokok karena ada ini. Karena ini membuat atau penciptaan, maka disebut di sini adalah dewanya Dewa Brahma, Dewa Pencipta, Dewa Api. Ada lagi pertanyaan dari Sastro Iskandar. Mas Timur, setahun terakhir ini saya lebih suka bakar dupa, bahkan hampir setiap hari. Dan anehnya doa dia kejawen yang dulu pernah diajarkan waktu kecil saat ini seperti hafal dengan sendirinya padahal dulu lupa. Nah, ini berarti kalau saya simpulkan termasuk salah satu bentuk spiritual awakening gitu ya. Kemanjingan leluhur tadi. Cepat-cepat, alon-alon baik. Oh ya Allah, berarti kalau ngomong. Mas Tinus, setahun terakhir ini saya lebih suka bakar dupa, bahkan hampir setiap hari. Dan anehnya, doa kejawen yang dulu pernah diajarkan sewaktu kecil, saat ini seperti hafal dengan sendirinya, padahal dulu sudah lupa. Nah, ini kan kalau saya baca dari pertanyaannya, ini kan salah satu bentuk kebangkitan spiritual juga gitu kan. Karena gini loh, kebangkitan spiritual kan kita termasuki oleh jiwa lampau. Nah, jiwa lampau itu sebenarnya membawa memori kehidupan di saat dia hidup di masanya itu. Nah, ketika memasuki raga baru, itu kan perlu pengenalan antara jiwa yang ini dengan jiwa yang lampau. Seperti memberikan data-data sedikit demi sedikit, lama-lama itu, misalkan gini loh, ini yang lama, ini yang baru. Pertama bersentuhan dulu, lama-lama bergeser gini, akhirnya menyatu. Nah, ketika menyatu ini akhirnya tahu semuanya masa lalu. Oh, aku dulu seperti ini, oh aku dulu ternyata aku dulu sosoknya ini, gitu. Oh aku dulu pernah hidup di sini. Makanya sering terjadi kayak dejavu. Itu karena apa? Ini mengembalikan, itu mengenalkan yang jiwa yang baru yang bawaan dari orang tua kita. Terus terinkarnasi oleh jiwa lampau ini mengenalkan memori-memori dari yang dia bawa ini. Ini sedikit demi sedikit. Contohnya yang dulunya nggak suka budaya jadi suka budaya. Yang dulunya nggak suka mungkin gamelan, kenengan jadi suka. Jadi kayak itu bagian dari usaha leluhur untuk mengembalikan pola hidup seperti di masa lampau. Jadi mengembalikan sesuatu yang hilang. Akhirnya orang cenderung
Mungkin di jiwa lampau itu dulu juga karena ibadahnya orang dahulu juga pakai dupa pewangian. Nah, secara alam bawah sadarnya dia diperkenalkan oleh aktivitas jiwa lampau itu. Gitu. Dan itu kan manfaatnya banyak kan, yang namanya dupa. Itu kan bagian dari memberikan keindahan. Nah, ketika jiwa ini kan makanan jiwa ini yang yaitu adalah keindahan. Jadi makanan jiwa ini adalah keindahan, bukan kekerasan, bukan arogansi, ya kan? Tetapi keindahan. Nah, keindahan itu bisa didapat dari 5 panca indera. Keindahan dari mata adalah ketika kita melihat pemandangan, ya kan? Itu keindahan lewat mata. Lihat telinga, itu keindahan lewat melalui indera telinga. Contohnya kita meditasi, dengerin musik meditation, musik alam, suara air, suara angin, suara alam, suara bumi. Itu memberikan keindahan pada indera pendengaran. Sama aja hidung, kita menancapkan double dupa. Jiwa membutuhkan keindahan melalui hidung itu juga. Ketika kita menghirup, nenek mambu tayo ya enak toh. Mesti risih kan. Tapi ketika membawa minyak dupa itu keharuman yang alami. Dupa itu kan mengambil sari-sari dari mungkin bunga atau kayuan cendana atau rate atau jasmin atau melati atau bunga kandel atau cempaka, kan macam-macam. Itu kan bau-bau yang dihasilkan dari sari-sari yang dihasilkan oleh alam. Jadi untuk membangkitkan jiwa kita dan kita bisa menyatukan jiwa kita harus selalu memberikan keindahan di dalam setiap panca indera kita. Ketika kita mampu untuk itu, maka jiwa kita akan bercahaya. Nah, di saat menjadi jiwa cahaya ini, inilah misi alam semesta. Karena apa? Alam semesta ini sedang penuh dengan kegelapan, jiwa-jiwa yang gelap. Karena sudah tidak terasupi dengan keindahan-keindahan itu. Nah, ketika jiwa-jiwa yang terpilih ini mengasupi jiwanya dengan suatu keindahan itu, maka akan memancarkan. Nah, gitu. Nah, pancaran-pancaran ini, makanya dibilang zaman pencerahan itu ya semuanya akan dicerahkan, baik secara makro maupun mikro. Jadi benar-benar selaras itu antara mikro dan makro itu. Ada yang tanya dari Chandra Kusuma, susah tamat mempelajari spiritual itu? Susah itu jangan dibikin sulit. Dibikin enjoy sebenarnya. Sebenarnya kan belajar spiritual itu kan belajar menikmati hidup. Belajar spiritual itu sebenarnya belajar menikmati hidup. Karena gini, segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan itu sebenarnya tidak merugikan. Ketika kita mampu menikmati. Contoh ya, ada orang yang namanya kita mendapatkan anugerah. Anugerah itu ada 2. Anugerah yang pahit dan manis. Kalau anugerah pahit, ketika kita menikmati kepahitan hidup itu, kita akan mendapatkan pengetahuan. Nah kan berarti kan gak merugikan kan? Ya kan? Betul. Ya. Terus anugerah yang manis, ya kan? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang enak di dalam kehidupan itu, kita akan menerima kenikmatan. Itu kan enak kan? Berarti kan apa yang diberikan Tuhan itu nggak ada yang merugikan. Yang merugikan adalah pola pikir manusia itu sendiri. Ya, setuju. Betul. Ya Tuhan itu kurang apa? Jadi ketika kita mendapatkan masalah atau benturan masalah, itu anugerah, walaupun itu pahit rasanya. Gitu. Tapi dengan kepahitan rasa itu ketika kita mampu menikmati, itu akan mendapatkan pengetahuan. Berarti kan tidak merugikan.
Nah, kalau yang dianggap merugikan itu orang itu belum paham, tapi keburu menyalahkan keadaan. Berarti kan pola pikirnya ya manusia yang salah, bukan Tuhan yang salah. Kasihan, ibaratnya Tuhan sudah memberi, Tuhan disalah-salahkan. Tuhan dijustifikasi, Tuhan dihakimi, Tuhan dianggap tidak adil. Orangnya aja yang nggak peka gitu. Makanya segala apapun yang diberikan Tuhan, baik pahit maupun manis, itu tidak ada yang merugikan. Yang merugikan adalah pikiran kita sendiri, rasa kita sendiri. Termasuk tentang apakah sulit belajar spiritual? Itu kan sebenarnya pertanyaan yang secara tanpa sadar kalian sudah memblok diri kalian sendiri. Sulit gak ya? Ini gimana ya? Gimana ya? Sebenarnya dari pertanyaan itu kalian sudah ada block mind. Pikiran kalian terbatasi oleh pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya ya udah ngalir aja, spiritual itu mengalir Jadi kok. kuncinya gini, yang namanya berspiritualitas itu adalah saya ambil poknya. Yang belajar spiritual itu adalah belajar bagaimana kita bisa menikmati hidup. Menikmati dalam arti bukan suatu buat senang-senang loh, tapi benar-benar didasari atas dasar rasa syukur. Nah, manusia kan kalau kehilangan rasa syukur kan kasihan. Banyak loh orang kaya, hidupnya nggak tentram gara-gara nggak bersyukur. Karena merasa kurang terus. Kan gitu. Tetapi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia merasa bahagia. Karena apa? Karena rasa syukur. Orang kaya tidak merasakan kebahagiaan karena tidak merasa bersyukur. Masalahnya cuma di situ aja. Betul. Ada lagi pertanyaan psikolog. Demon sama demon, iblis. Apa beda, Mas? Kayak kemarin karnaval di Meksiko, apa pendapat Mas Tinus dan Sistian? Apa mau? Iblis dengan apa? Demon. Apa ya? Dengan demon. Demon itu kayak iblis itu loh. Demon itu entitas iblis yang paling tinggi, demon. Lah setiap itu ibaratnya gini loh. Sama halnya ya. Di dalam kehidupan ini ada unsur yang sifatnya mikro dan makro. Lah, saya bicarakan masalah iblis dulu. Di dalam diri kita ada iblis enggak? Ada. Ada. Kalau nggak ada, kita nggak bisa hidup. Jadi jangan salahkan iblis. Iblis itu adalah guru kita sebenarnya. Bentuk penyeimbang dalam kehidupan itu sebenarnya. Kalau kita belajar dari benar terus, nggak baik. Kadang-kadang kita harus melakukan salah yang membuat kita menjadi salah karena kita memiliki unsur iblis di dalam diri kita. Dari kesalahan itu, maka kita belajar dari kegoblokan kita sendiri. Orang kalau belajar dari kebenaran, rata-rata egonya terlalu tinggi. Karena merasa benar. Dan orang yang merasa benar itu akan sulit menerima masukan dari orang lain, bahkan dari pesan semesta. Karena selalu merasa diri benar, nggak akan masuk. Makanya ketika orang bisa menerima itu, ibarat gelas itu dikosongkan dulu. Jangan dipenuhi terus, jangan kondisi penuh terus. Karena air itu bergantian. Kalau air bergantian itu kan oksigennya bagus. Nah, ibaratnya kayak akuarium gitu. Masuk, keluar lagi. Ada sirkulasi gitu. Nah, jadi yang namanya iblis, jangan salahkan iblis. Kita nggak ada iblis, nggak bisa hidup. Betul. Kita nggak ada malaikat, juga nggak ada kehidupan. Karena apa yang diciptakan Tuhan itu tidak ada yang merugikan. Yang merugikan pikiran kita dan rasa kita sendiri. Loh, Tuhan itu sudah menyediakan. Karena apa? Di dalam diri kita ada unsur min aja dulu. Ada sifat unsur plus. Ya kan? Dan kandungan plus dan min itu lebih banyak minusnya. Karena jumlah malaikat dengan iblis itu banyak iblis. Ya makanya serinya gitu loh. Misalkan sedulur papat kali mau pancer itu dianugerahi sifat hewan.
Makanya leluhur kita selalu membuat tanda sedulur papat itu dengan simbol hewan. Kan itu. Karena di dalam diri kita ketika mempunyai 4 sifat hewan itu, kalau kita nggak kita pelihara dengan baik, maka kita akan mempunyai perilaku seperti hewan, tidak seperti manusia selayaknya. Dan yang terjadi sekarang ini lagi seperti itu. Lagi banyak viral di berita-berita kelakuan manusia sudah tidak selayaknya manusia yang normal. Gitu. Hewan aja sudah pada tobat. Kan itu. Ada lagi pertanyaan dari Franz Jin. Selama ini penjelasan tentang spiritual selalu tentang tata kelola tingkah laku dan emosi. Apakah bisa kebangkitan spiritual juga menyangkut tentang kecerdasan daya pikir otak dalam sains? Orang kalau sudah bisa mengendalikan diri itu secara otomatis ada peningkatan IQ, SQ, dan EQ. Itu otomatis. Betul, betul. Nggak usah kita mencapai, tapi dengan kita melakukan sebuah keluhuran itu, dengan sendirinya daya otak kita akan bagus. Karena apa? Itu berkaitan dengan pembuluh darah dan saraf. Ya kan? Nah, ketika kondisi kita selalu mengindahkan diri kita, melalui indera kita, penglihatan kita, hidung kita, maka kondisi darah kita baik. Nah, ketika tubuh kita, otak kita, kan di sini banyak saraf ini. Nah, ketika tubuh fisik, organ tubuh kita terasupi darah dengan baik, itu akan memberikan ionisasi yang positif. Nah, ionisasi yang positif ini akan meningkatkan kecerdasan IQ, SQ, dan EQ. Kan gitu. Jadi itu otomatis. Ya kalau ibaratnya gini loh. Kalau kita tiap hari makanan-makanan yang sehat, itu akan badan kita juga sehat. Ya sama aja otak ini. Makanan otak ini adalah suatu darahnya yang bagus. Nah, darah yang bagus itu adalah keindahan itu. Melalui apa? Indera. Makanya setiap indera itu di hidung itu banyak sarafnya. Telinga kan ada sarafnya juga banyak, mata juga. Kan gitu. Karena itu media penangkap informasi dari luar untuk diterima ke dalam tubuh. Kan gitu. Melalui apa? Darah. Kan saraf itu kan aliran darah kan. Betul. Nah, gara-gara ada darah itu kan kita merasakan sesuatu. Nah, makanya dibilang darah itu rasa. Makanya kan ada arti kata rahayu. Rah itu darah atau rasa. Ayu itu adalah cantik, keindahan. Berarti kan makanan dari rasa jiwa itu adalah keindahan melalui rasa, kemudian masuk ke jiwa. Betul. Nah, ketika jiwa ini terasupi terus dengan sebuah keindahan melalui panca indera ini, yang namanya jiwa itu akan memancarkan cahaya dengan baik. Nah, ini yang disebut pencerahan. Oke. Nah, jiwa itu adalah cahaya ujungnya. Ya dinamakan aura. Gitu. Pancaran dari jiwa kan auranya bagus kan gitu. Orang kalau apa yang namanya pancarannya bagus itu kan muka nggak pucet kan gitu kan. Kayak aku berarti ya. Jadi orang akan cenderung mempunyai karismatik gitu. Jadi orang itu melihat itu nggak bosan, nggak ada unsur simpatik. Nah, unsur simpatik ini akan memberikan unsur magnetika di dalam diri kita. Oke. Karena orang kita melihat sesuatu yang nyaman itu kan membuat orang itu kan terkesima gitu loh. Simpatik gitu loh. Beda kalau orang tiap harinya hanya marah terus, males kan nih tiap hari melihat orang seperti itu. Cahayanya itu sudah gelap gitu. Beda kalau orang yang punya aura yang bagus, tatapannya pasti kelihatan cerah, dipandang enak gitu. Ada pertanyaan Rufa 45, Mas Tinus, apakah meditasi bisa menjadi metode pembersihan diri? Apa? Apakah meditasi bisa menjadi metode pembersihan diri? Nah, itu otomatis. Nah, itu kan tadi yang darah itu kan otomatis kita terasupi dengan keindahan mau. Makanya kan
Yang namanya spiritual itu sebenarnya simpel. Spiritualitas itu adalah caranya menikmati hidup ini. Perjalanan hidup itu kita benar-benar menikmati. Kan enak kan? Kita tinggal menikmati aja. Nah, apa yang kita akan nikmati? Sesuatu yang indah-indah. Misalkan telinga dari hidung pewangian, hidung dari pewangian, telinga dari suara yang indah. Kita sering-sering mendengarkan yang indah-indah. Kalau ada suara yang jelek, abaikan. Jangan dimasukkan kan itu. Terus pandangan mata, kita butuh pandangan mata yang mungkin makanya kan lebih mencintai alam. Misalkan di rumah kita nanam tanaman, itu kan mengenakkan mata juga kan. Kan gitu. Betul. Karena jiwa ini butuh sesuatu yang indah melalui rasa, yaitu alatnya adalah panca indera. Sebenarnya simpel kok. Kalau sudah tahu kuncinya itu simpel sebenarnya. Ada lagi pertanyaan dari Aji Nugraha. Was Asih vs Angkara Murka. Sikap kita dalam menjalani hidup, prosesnya panjang, kadang-kala dan seringkali Angkara Murka itu seksi menggoda. Aku belum nangkep maksud dari pertanyaan si Aji Nugraha ini. Apa jawabanmu? Aku belum nangkep, gak mengerti. Mas Tinus ngomong keindahan, saya langsung salva kesedihan. Aduh. Nah, itu kan jebakan pikiran dan rasa. Kalau pikiran, rasa itu masih terbelenggu oleh rekayasa, keadaan lingkungan, gitu. Makanya kan pikiran kita dilatih. Dilatih apa? Ya menerima hal yang indah aja. Berusaha untuk menikmati hidup. Walaupun itu yang kita terima itu penderitaan, itu jangan dibikin suatu penderitaan. Karena penderitaan itu sebenarnya anggap aja itu kan nikmatan hidup. Tinggal kitanya menyikapi. Makanya kan berspiritualitas itu sebenarnya jalan untuk menikmati kehidupan ini. Ketika orang mampu untuk itu, secara dengan sendirinya atau otomatis orang itu akan ada peningkatan secara otomatis. Pasti itu. Orang kalau sudah bisa menikmati hidupnya itu kan orang yang damai. Betul. Berusaha untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Kan, Mas mau tanya. Gimana? Apa benar penyaringan jiwa itu ada dan adanya petengan 7 hari 7 malam? Petengan 7 hari 7 malam, Rahayu. Mas mau tanya, apa benar penyaringan jiwa itu ada dan adanya petengan 7 hari 7 malam? Kalau penyaringan itu sifatnya fleksibel ya, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Karena kalau kita sudah mencakup ranah spiritual itu tidak mencakup ruang dan waktu, terkecuali tubuh fisik ini. Karena jiwa itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Yang terpenjara oleh ruang dan waktu kan tubuh fisik ini sebenarnya. Loh, jiwa kan mau pindah-pindah raga kapanpun juga bisa. Nah, gitu. Tetapi raga ini yang harus diproses itu kan raga ini. Apakah raga yang kita miliki ini akan sinkron gitu loh dengan jiwa lampau itu? Kalau nggak bisa sinkron ya otomatis jiwa yang lampau mencari wadah yang cocok kan gitu, mencari DNA yang cocok. Makanya kan tujuannya kan kalau kita menerima kebangkitan spiritual, kita harus melakukan action. Actionnya adalah kita mensinergi. Tujuannya sinergi kan biar sinkron gitu. Kalau semuanya kalau bisa jalan selaras kan enak kan gitu. Nggak ada kendala. Ya memang awalnya dapat benturan itu sebagai sifat penggemblengan atau pembelajaran agar lebih paham. Bukan untuk membodohkan, tapi agar lebih paham. Mungkin dulunya hidupnya enak, tiba-tiba jatuh, misalkan punya usaha gitu kan. Tiba-tiba pokoknya bangkrutan, banyak yang kejadian seperti itu. Sebenarnya itu sedang diuji sebatas mana rasa keikhlasan itu. Karena belajar ikhlas itu adalah belajar dari
sesuatu yang dari belajar dari kehilangan gitu. Selama kita bisa menerima kehilangan itu berarti orang yang bisa merasa ikhlas diri. Karena ikhlas itu belajar dari kehilangan itu sendiri. Kehilangan pacar, kehilangan istri atau suami, ya belajar ikhlas kan gitu. Belajar dari pasangan Pak. Belajar dari kehilangan itu adalah ikhlas. Oke. Ada pertanyaan dari Pak Riono 7. Jika tidak bisa merasakan sore, pagi hari, jika tidak bisa merasakan sore atau pagi hari, tidak bisa merasakan keadaan tempat sekitar, apa ada yang salah dalam diri? Ya ada yang salah. Kalau orang normal pasti nggak seperti itu. Berarti kamu termasuk tidak normal, Pak Riono. Orang normal nggak seperti itu. Jangan terbawa rasa. Rasa itu hanya media, tapi kita jangan dikendalikan oleh rasa. Betul. Rasa itu hanya sebuah alat. Oke. Ada yang tanya nih. Mas Tinus, filosofi Jawa menyebut urip sadurma nglakoni. Lalu ada yang menyebut trimo ing pandum. Ini apakah berarti di dalam hidup tidak boleh untuk berdoa meminta sesuatu? Karena dari filosofi Jawa tersebut menyiratkan semua sudah ada yang atur, sudah digariskan, lalu buat apa berdoa? Pripun Mas nyuwun sewu. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu kan manungsa winenang ngudi kudwa wasesa ana ing astane Gusti. Manusia diberikan hak untuk berusaha, Tuhan yang menentukan. Kalau kita nggak mau mengolah, kalau kita nggak ada tujuannya, Tuhan itu memberi otak, memberikan rasa, memberikan otak agar manusia itu punya akal. Ya kan? Berikan hati itu biar bisa merasakan. Nah, dengan fungsional yang di organ-organ tubuh yang diberikan Tuhan itu digunakan untuk mengatasi segala apa yang menjadi perjalanan kehidupan ini. Yang artinya narimo itu tidak banyak tuntutan atau ambisi kehidupan. Jadi segala kelebihan juga nggak bagus, kekurangan juga nggak baik. Kan gitu. Itu yang nerimo ing pandum itu sebenarnya ya istilahnya netepi dharmaning urip kalau wong Jawa ngarani. Nah gitu. Netepi dharmaning urip itu ketika kita mendapat lebih, ya disyukuri. Ketika kita mendapat kekurangan, ya disyukuri. Kembali pada itu tadi, spiritualitas adalah jalan bagaimana kita harus bisa menikmati kehidupan ini. Narimo itu menikmati. Kalau nggak bisa narimo berarti nggak bisa menikmati orang itu. Bukan berarti kita menghilangkan loh. Yang namanya narimo itu ya sedikit, jadi hidup itu nggak banyak tuntutan ini. Jadi perjalanan itu mengalir bagaikan air. Sifatnya seperti air. Air kan dimanapun berada selalu datar. Nggak mungkin naik kan. Dan mengikuti arus. Gitu. Di tempat dangkal, di tempat yang dalam, ya sama aja. Permukaannya datar. Kehidupan itu seperti air seperti itu. Makanya kan orang bilang jalani hidup seperti air yang mengalir. Maka disimbolisasi oleh air. Lah filosofi dari air itu kita ambil. Nah, yang disebut narimo itu sebenarnya itu narimo ing pantu. Bukan berarti kita tidak berusaha. Kadang-kadang kan kita berusaha nih. Terus dengan apa yang menjadi usaha kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya jangan kita mengeluh. Ya mungkin dapatnya hanya seperti ini, kan gitu kan. Misalkan dapat yang lebih, ya disyukuri. Nah makanya kan jalan spiritual, saya kembalikan, jalan spiritual itu adalah jalan bagaimana kita bisa menikmati kehidupan ini. Nah kan orang kalau sudah tidak bisa menikmati hidupnya kan adanya penderitaan. Betul. Entah itu kaya, entah itu miskin. Orang mempunyai segalanya, tapi ketika dia tidak bisa benar-benar menikmati apa itu hidup, ya sia-sia. Lebih baik jadi orang sederhana tapi bisa menikmati.
bahagia orang seperti itu. Ada yang tanya, apa tadi? Keluhuran yang benar itu seperti apa ya? Ya, makanya itu keluhuran itu kan mulia. Luhur itu kan mulia. Ya kembali ke indahan itu tadi. Kita melakukan indah, pikiran kita indah, rasa kita indah, emosional atau segala tingkah laku kita mengenakkan, menyejukkan. Itu yang namanya leluhur. Cara bicara kita santun, ya kan? Makanya orang Jawa kan mengajarkan tentang kesantunan, tata krama, ya kan? Dari cara bicara. Kalau orang itu dari segi kesantunan itu secara otomatis bicaranya akan menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ya kan? Kan repotnya kan kalau ada orang yang tidak bisa menghargai orang lain. Nah, itu repot. Itu namanya orang yang tidak bisa luhur. Nah, pikiran kita lebih indah. Ketika kita membiasakan pikiran-pikiran indah yang kita terima dari panca indera kita, maka dengan sendirinya kita menciptakan ini kan kehidupan kita yang mau awalnya tidak indah menjadi indah. Sebenarnya keindahan itu yang menciptakan kita. Benar. Kalau keadaan kan hanya sifatnya mempersembahkan ketika kita menerima apa yang kita lakukan. Kan? Tergantung penyikapan kita sendiri. Makanya untuk belajar luhur itu sebenarnya kan ya sama, kita berspiritualitas itu adalah berusaha untuk menikmati kehidupan ini. Ketika orang bisa mampu menikmati kehidupan ini, maka segala apa yang terjadi dalam kehidupannya serba indah. Dan keindahan itu menciptakan keluhuran. Kalau orang ngomong menyakiti orang itu kan berarti kan sudah tidak indah. Ya. Tidak luhur ya. Nah, kita jauh-jauh sama orang itu kan berarti sudah tidak indah. Perasaan jelek, punya pikiran jelek itu kan sudah tidak indah. Berarti kan tidak luhur. Sebenarnya kan simpel ya. Kuncinya kan itu. Spiritualitas itu adalah bagaimana cara kita menikmati kehidupan ini. Kan repotnya ketika manusia ini tidak bisa benar-benar menikmati kehidupan ini. Nah, kehidupan itu kan beraneka ragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, kan gitu kan. Makanya kan saya salut ya, misalkan ada orang nih ya, misalkan kayak di PAD mungkin mohon maaf kalau ada yang kakinya ciri, ada yang tangan ciri, ada yang buta, mereka bisa menikmati hidup dan mempunyai semangat hidup. Nah, kita apa nggak lebih bersyukur dari itu? Mereka bisa, kenapa kita enggak kan gitu? Nah, karena mereka berusaha mensyukuri dengan apa yang keadaan yang mereka terima dari tubuh fisiknya, mungkin nggak sempurna dari manusia yang lain. Nah, gitu kan. Kita yang diberikan kesempurnaan di dalam kehidupannya, kenapa nggak bisa? Nah, orang yang tidak bisa menikmati kehidupan ini, orang itu akan menciptakan dosa-dosa yang tidak terlihat. Nah, karma-karma inilah yang akan kita terima nanti. Yang nggak kita sadari, yang tiap hari kita lakukan. Makanya butuh kesadaran gitu. Kan untuk menikmati sesuatu kan butuh kesadaran. Ini udah tinggal 26 detik tersisa, Mas. Oh iya. Ditutup nggak apa-apa? Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak. Insya Allah nanti Cis Dian sambung lagi dengan Mas Kinus dengan tema pembahasan yang lain. Ya.